Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu firewall, jenis, cara kerja, dan kelebihan dan kegunaannya. Oke, apa itu firewall? Firewall itu mencegah akses tidak sah ke jaringan kalian semua melalui perangkat lunak atau firmware. Nah, mengapa firewall itu penting? Karena kalau firewall itu sebagai lampu lalu lintas, jadi jalan keluar masuknya sebuah jaringan. Jadi untuk kalau ada ancaman nanti firewall-nya tidak akan memperbolehkan jaringan itu masuk ke komputer kalian. Berbeda lagi jika memang jaringannya memang aman dan itu dia mendeteksi kalau itu aman, maka jalurnya akan terbuka lebar. Nah, terus fungsinya itu apa? Yaitu membuat batas antara jaringan eksternal dan jaringan. Maksudnya apa? Jaringan eksternal itu contoh akses internet kalian ISP masuk ke jaringan internal kalian di komputer kalian seperti itu. Nah, yang kedua adalah firewall itu mempunyai aturan atau dia itu seperti mematuhi paket. Jadi dia itu orang yang memang menaati aturan. Jadi firewall mematuhi paket itu. Jadi untuk tidak boleh masuk ke jaringan yang dijaga. Yang ketiga adalah firewall membaca paket-paket ini dan menginformasikan mengenai aturan tersebut ke tahu protokol dan kemana harus mengirimnya. Nah, selanjutnya ini contoh bagaimana cara kerja firewall. Jadi, internet kalian itu jaringan eksternal, kalau private network ini internal kalian. Nah, jika firewall bahwa internet ini mengetahui bahwa ini good traffic atau internetnya ini aman, dia akan meneruskan ke private internet kalian atau internal kalian. Jadi kerjanya itu dia membatasi antara jaringan eksternal dengan jaringan internal kalian. Nah, contoh lagi, jika kalian akses internetnya mempunyai lalu masuk ke firewall dan ada bad traffic atau memang trafficnya jelek atau memang jaringan itu tidak aman, maka dia akan firewall itu memblok atau membatasi. Jadi dia tidak akan bisa masuk ke jaringan internet kalian. Jadi seperti itu simpelnya. Dia hanya sebagai benteng atau jalur lalu lintasnya sebuah jaringan seperti itu untuk kegunaan firewall. Nah, bagaimana cara menggunakan perlindungan firewall? Yang pertama adalah perbarui firewall. Kalau di Windows kalian bisa mengupdate Windows kalian Windows 10 ke versi yang terbaru. Biasanya nanti setiap pembaruan nanti akan firewall dan antivirus lainnya akan otomatis ke update. Nah, gunakan perlindungan antivirus. Kalian bisa menggunakan pihak ketiga, contoh Avast, Kaspersky dan sebagainya untuk antivirusnya. Tetapi saya komentari sebesar kalau menggunakan antivirus pastikan kalian menggunakan lisensi yang memang benar-benar ori ya. Nah, yang ketiga adalah batasi port dan host yang dapat diakses. Nanti port dan hostnya nanti kita akan contohkan sebentar sedikit saja untuk batasan port dan host yang terbuka. Nah, memiliki jaringan aktif. Jadi jaringan aktif kalian memang memiliki jaringan keamanan yang lebih baik. Oke, terima kasih dan untuk referensi dan buat kalian jika masih kurang paham kalian bisa baca di blog saya Uli00 apa itu firewall dan jenis ini lebih lengkapnya ya. Ini saya hanya rangkuman dan di bawahnya juga ada referensi-referensi yang kalian bisa baca. Nah, yang kedua adalah fitur firewall. Di sini juga ini virtual firewall-nya ini pakai MikroTik ya. Jadi ini MikroTik. Jadi kalau kalian menggunakan router MikroTik pasti ada yang namanya layer 7 protokol di mana firewall ini nanti akan memfiltering atau membatasi, jadi kita mempunyai firewall sendiri. Kalau router-router sekarang kan nggak ada firewallnya ya, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pakai firewall. Nah, ini referensi ini kalian bisa cek juga di sini ada e-booknya, ada JNA juga tentang firewall. Ya, kita contohkan. Nah, bagaimana kita cek ini? Kita kembali nih. Batasi port dan host yang dapat diakses. Jadi, kalau pengen melihat port, kalian bisa pakai dua cara. Yang pertama pakai ini, klik kanan text manager, more detail, service.
Nah, di sini ada yang namanya PID. Nah, ini ada open service. Kita coba open service ya. Nah, ini ada contoh. Mana ya? Nah, pit ID ini pit yang kita buka. Jadi ini hostnya, aplikasi host apa saja yang terbuka, ini port-portnya. Ini pit ID. Kalau kalian masih bingung, cara yang kedua kita pakai CMD. Kalian buka CMD, lalu kalian ketikkan ini netstart.ab. Nah, di sini ada dua perintah. Yang pertama netstart.ab dan netstart main aon. Nah, kalau aon semua port di laptop kalian kebuka. Nah, jika pakai port main AB itu hanya lokalnya. Nah, kita cek aja yang lokal. Nah, ini port-port yang terbuka. Nah, cara bedain terbuka tidak, kalian bisa ke state ini, listening. Nah, listening. Jadi kalau jika listening ini, maka port 135, 403, port 445 dengan menggunakan TCP/IP. Ini maksudnya apa? Active connection. Jadi koneksi port yang terbuka kalian itu ini port-portnya. Nah, contoh saya mau buka port 135. Port 135 itu apa? Ternyata port 135 itu digunakan untuk RPC atau client server komunikasi. Jadi kalau kalian gampangnya itu akses internet kalian sebagai klien menghubungkan ke akses server di Google. Jadi port 135 itu pembatasnya di port itu. Nah, RPC client itu apa? Jadi RPC client itu protokol komunikasi perangkat lunak yang dapat digunakan oleh satu program untuk meminta layanan dari program yang terletak di komputer lain, jaringan yang memayai data jaringan. Jadi benar, jadi port RPC ini, aplikasi RPC ini digunakan untuk komunikasi antara komputer kalian kalau buka ke server Google. Jadi Google itu punya server seperti itu. Nah, itu untuk membuka port. Nah, bagaimana membuka port semuanya? Contoh netstart. Jadi kita clear aja JAS. Nah, kita buka netstart on. Nah, ini port-port yang terbuka UDP. Nanti kita akan belajar TCP atau UDP. Nah, untuk TCP ini kita TCP itu yang terbuka. Nah, establish the team web itu port-port yang tidak terbuka. Jadi itu kita bisa baca ke state-nya. Nah, state-nya seperti itu. Jadi kalau nggak ada berarti tertutup seperti itu. Jadi intinya hanya di bagian listening. Oke. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian dan salam Win.